Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat, gimana hari ini, sehat semua? Sehat. Semangat semua? Semangat. Tepuk semangat. Oke, pada kesempatan di pagi hari ini nanti kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat untuk menjaga budaya positif yang ada di sekolah. Salah satunya yaitu kita membuatkan kesepakatan kelas dari segi lingkungan kelas dulu, khususnya di kelas 5 ini. Bagaimana di kelas 5 ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Suka di kelas 5? Suka. Ya, makanya untuk kegiatan pembelajaran agar nyaman, menyenangkan, ya, juga bergembira, kita membuat kesepakatan kelas. Coba ada yang tahu kesepakatan kelas yang baik apa? Tunjuk jari. Ya, si Patrick. Tidak makan di kelas. Ya, tidak makan di kelas. Ya. Di kelas. Tepuk tangan buat Patrick. Sekarang yang Putra. Kira-kira untuk kesepakatan kelas yang kita bangun apa lagi? Ya, Tama. Tidak membuli teman. Ya, tidak membuli teman. Ya. Ini teman. Ya, terus siapa lagi tunjuk jari untuk kesepakatan kelas pada kesempatan ini? Ya, Arif. Ya, tidak. Ada lagi perempuan. Putri. Ya, Rofi. Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus untuk ketertiban apa lagi? Kalau Pak Guru beri masukan agar kita ceria dalam pembelajaran, kita melakukan 3S. Apa? 3S. Apa itu 3S? Senyum, sapa, salam. Ya, melakukan ya, atau melaksanakan kegiatan 3S ya. Senyum, sapa, dan salam. Nah, ini kesepakatan kelas yang kita bangun. Apalagi? Ada tambahan lagi apa tidak? Cukup? Ya, coba saya meminta Rofi untuk maju ke depan. Ya, silakan Rofi. Nah, coba untuk kesepakatan kelas 5 ya, pada hari ini yang pertama apa? Ya, yang kedua tidak membuli teman. Yang ketiga apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat melaksanakan kegiatan 3S. Apa itu kegiatan 3S? Senyum, sapa, salam. Nah, coba kita lakukan gerakan 3S. Senyum, ya, sapa, salam. Nah, coba semuanya berdiri. Ya. Coba. Kita melakukan gerakan kalau bertemu teman, kita melakukan gerakan 3S. 1, 2, 3. Senyum, sapa, dan salam. Oke, bisa disepakati untuk kesepakatan kelas hari ini? Ya, bisa dilaksanakan? Ya. Coba. Tepuk semangat.
pikiran. Yang saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri 3 Pakikiran dan juga staf Dewan Guru. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita dapat berkumpul di acara pada kesempatan hari ini, dan nanti ada halangan suatu apapun, yaitu tentang sosialisasi budaya positif di sekolah sebagai pemenuhan tugas saya selaku CGP Angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Ini untuk budaya positif di sekolah ini sebetulnya sudah sering kita laksanakan, seperti kegiatan pembiasaan 3S, senyum, sapa, salam. Nah, ini sebagai contoh kegiatan positif. Atau juga pembiasaan pada kegiatan hari Jumat bersih atau Jumat sehat, itu juga merupakan budaya positif di sekolah. Di kesempatan pagi pada hari ini untuk budaya positif kita membentuk karakter disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nanti kita bahas apa saja sih kegiatan disiplin yang positif yang searah dengan kebijakan universal. Untuk pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang teori kontrol, hukuman, dan juga ada penghargaan, dan juga ada restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan peserta didik. Dan nanti untuk implementasinya yaitu tentang membentuk keyakinan kelas pada setiap kelas masing-masing. Menurut teori William Glasser dalam teori kontrol, choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi manusia ini sejatinya tidak dapat dikontrol oleh orang lain selama manusia tersebut tidak mengizinkannya. Jadi posisi kontrol ini berdasarkan dengan izin atau kemauan dari siswa tersebut. Begitu juga dengan murid, ini hanya dapat dikontrol jika murid tersebut mengizinkannya, sehingga guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuai dengan harapan dan keinginannya. Yang kedua yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah sebuah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol murid, namun dalam jangka waktu tertentu murid menyadari dan akan menolak bujukan, atau bisa jadi siswa tersebut ketergantungan akan bujukan atau reward. Ini ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu tentang ilustrasi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Sebagai contoh misalnya menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi dengan membuat murid merasa bersalah,
terus agar dapat mengikuti apa keinginan kita. Ini bisa terlaksana cuma dengan waktu tertentu, tidak dapat menumbuhkan kesadaran sendiri terhadap murid. Selanjutnya yaitu tentang makna disiplin. Sebelum makna disiplin, ini posisi kontrol pada murid yang lebih cocok, yaitu tentang ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Ini juga dalam ilustrasi bahwa orang dewasa atau guru bertanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu sesuai kemauan mereka. Ini dengan memaksa, dengan aturan, hukuman tidak akan berdampak jangka panjang dan akan menghasilkan hubungan permusuhan. Mungkin kita masih terngiang lah pada waktu kita sekolah, misalnya dari pernah kelas 3 SD mungkin pernah dicubit oleh gurunya atau dimarahin ya oleh gurunya. Nah, ini akan menimbulkan kalau sekarang namanya trauma ya. Jadi sesuatu kejadian yang terus diingat terus. Nah, ini nanti akan berdampak pada jangka panjang terhadap siswa itu sendiri, dan bahkan ini dapat menghasilkan sebuah hubungan permusuhan. Makna disiplin ini yaitu disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi misalnya ada permasalahan dengan siswa, ya, kita alternatif memberikan hukuman ini alternatif yang terakhir, atau bahkan sama sekali jangan sampai anak diberi hukuman. Kenapa demikian? Yaitu tentang ini. Dari tujuan dari disiplin yaitu menciptakan atau menerapkan disiplin di sekolah, yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Kita tahu bahwa filosofi dari Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dengan peraturan demikian. Itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Intinya kita hanya sebagai seorang pendidik yang merangsang agar siswa itu timbul rasa disiplin dalam diri pribadi sesuai dengan kemauan pribadi dengan tanpa ada paksaan. Selaras dengan profil pelajar Pancasila, ini ada profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang mana di dalam kurikulum Merdeka ini tujuan dari pembelajaran yaitu mencetak peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak yang disiplin dari segi berperilaku, ya, mengacu pada kebijakan-kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini motivasi yang dari dalam diri pribadi peserta didik, bukan motivasi yang bersifat ekstrinsik atau dari luar. Nanti kita bahas apa itu motivasi intrinsik dan bukan atau ekstrinsik.
teori dari Diana Gosen dalam bukunya Constructing School Discipline ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, karena disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik mentaati peraturan karena takut agar tidak dihukum mungkin oleh gurunya. Yang kedua, ini sangat rendah motivasi perilaku manusia ini bersifat eksternal karena ada peraturan, jadi anak itu merasa hanya memenuhi agar tidak dihukum. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau reward. Misalnya saya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah ini dari faktor eksternal. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini di sini orang atau berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Sebagai contoh, misalnya kita memerintahkan siswa, misalnya kalau si A ingin menurut maka nanti dapat hadiah, dapat reward. Ini kedisiplinan ini karena sebatas mengharapkan reward. Nanti bertanya lagi, kalau tidak melakukan sesuai dengan aturan, saya mau dapat hadiah apa? Seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu tentang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini untuk menerapkan disiplin dari pribadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakin tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau yang dua tadi karena menghindari hukuman, yang pertama, yang kedua karena ingin hadiah, ini faktor eksternal. Tapi kalau faktor internal ini timbul dari pribadi peserta didik. Saya melakukan kebajikan universal, misalnya sopan santun, membuang sampah pada tempatnya. Ini karena itu suatu nilai-nilai yang dihargai. Jadi betul-betul dari dalam kesadaran dari dalam hati atau pribadi peserta didik, tidak karena imbalan atau tidak karena hukuman. Ini yang perlu diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi mencetak generasi yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai contoh, ini ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Ini untuk sebuah kasus tadi. Ini misalnya dalam suatu pembelajaran tentang kondisi peserta didik. Terus untuk
Ya, mempermalukan ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi tadi meminta IFA agar ke depan kelas untuk memegang hidung dan berdiri itu sebuah hukuman atau konsekuensi tindakan IFA karena tidak bisa menjawab. Hukuman, ya, ya, betul ya. Jadi mari kita bahas apa itu yang termasuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada 3 penyelesaian masalah, yaitu di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Untuk hukuman ini perilaku pasif agresif meningkat. Misalnya tadi dibuat malu dengan berdiri di depan kelas, ya. Itu merupakan suatu hukuman. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini seperti diktator ya. Pemerintah dalam memberi hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Akhirnya tidak memberikan tauladan yang baik. Ya. Peraturannya adalah menekankan kamu harus, ya. Jadi sedikit memaksa. Ya. Dan murid atau anak pasti akan membenci peraturan. Ini untuk konsekuensi kepada hukuman. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Ini lebih baik daripada hukuman. Untuk konsekuensi, misalnya karena tindakan tidak dapat menjawab soal, misalnya, ya konsekuensinya misalnya jangan disuruh maju ke depan, tetapi bisa juga dikasih konsekuensinya untuk membaca kembali, belajar kembali. Nah, ini masuk dalam konsekuensi. Terus penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu kalau konsekuensi. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus dari guru, misalnya tadi IFA betul-betul mengulangi pelajarannya atau tidak, ya. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini untuk konsekuensi. Untuk pertanyaan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan ini terima kasih. Dari murid atau anak itu menghormati peraturan, ini dengan konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini fokus kepada pemecahan masalah. Dan nanti juga hasil dari restitusi ini membuat murid ini bertanggung jawab terhadap perilakunya. Untuk fokus pemecahan dalam masalah ini dalam jangka waktu panjang. Terus juga menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus murid atau anak juga menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kita bahas. Kalau yang hukuman ini masih negatif, kalau yang konsekuensi itu bersifat netral. Terus untuk yang restitusi ini bersifat positif, sesuai dengan teori kontrol, mendisiplinkan anak atau peserta didik dalam memahami dirinya sendiri yang untuk mengendalikan kontrol dirinya. Nah, ini dalam penerapannya secara hukuman pasti gagal. Kalau anak sering dibuat peraturan menggunakan penyelesaian masalah menggunakan hukuman, ini identitas gagalnya tinggi. Karena dampaknya apa? Dampak pada murid ini merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini contoh tadi yang dilakukan IFA. Mungkin setelah dihukum oleh gurunya disuruh berdiri, dia akan rendah diri atau bahkan minder, mengasingkan diri. Terus untuk hukuman juga tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Terus untuk konsekuensi ini dalam pemecahan masalahnya, dalam pemecahan
atas kesalahannya. Tapi kalau restitusi nanti ini berupa penguatan atau bimbingan dari guru kepada murid. Ini contoh restitusi, yaitu bahwa restitusi ini memperbaiki hubungan, ya, bahwa restitusi yaitu adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yaitu kodratnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang baik. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu apabila terjadi permasalahan, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya si A berantem dengan si B. Ini kita stabilkan dulu. Dari segi emosinya, ya, dari segi pemecahan masalah juga sama. Contohnya yang untuk menstabilkan identitas yaitu mengajak dialog siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menenangkan anak, baru validasi tindakan salah. Diajak berdialog. Apakah betul tindakan yang kamu lakukan? Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini anak lebih diajak ke dialog dan diarahkan kepada hal-hal penguatan kepribadian yang positif. Terus menuju kepada keyakinan kelas yang telah disepakati. Kita tahu bahwa setiap tahun ajaran baru, bahkan peserta didik baru juga, dalam setiap pembelajaran ada aturan kelas. Aturan kelas itu dibuat untuk disepakati bersama murid dan juga guru. Misalnya aturan kelas tidak boleh makan di dalam kelas. Misalnya lagi tidak boleh membuli temannya. Ini dituangkan dalam peraturan kelas. Nanti perbuatan yang tidak sesuai dengan itu dikembalikan lagi ke dalam peraturan kelas yang telah dibuat. Jadi posisi kontrol di sini dengan segitiga restitusi. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi kita mengembalikan, menambahkan nilai-nilai positif yang ada pada anak. Sebetulnya anak itu juga ada sisi kebutuhannya. Ini langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu tadi menstabilkan identitas, terus validasi tindakan salah. Kita diskusikan dengan anak apakah perbuatan tadi sudah betul atau tidak. Nanti kembali lagi kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa sesuai dengan, kalau keyakinan sekolah ya tata tertib sekolah yang setiap hari Senin dibacakan, itu sudah memuat keyakinan sekolah, dan kita teruskan lagi menjadi keyakinan kelas. Sebetulnya anak, ya, ini kebutuhan dasar manusia di dunia ini yang pertama yaitu pasti bertahan hidup. Dari bertahan hidup ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ini sering banget dialami oleh siswa-siswa yang mungkin broken home, ya, atau kurang terawat, kurang kasih sayang orang tua. Itu sebetulnya usianya itu karena minta diperhatikan. Apalagi kelas 1 ya Bu. Kelas 1 kan gurunya benar-benar seperti ibu, ya. Ya, seperti ibu, benar-benar kasih sayang. Terus ada lagi yaitu bertahan hidup dengan penguasaan. Ini biasanya murid kelas 6 yang kebutuhan anak tersebut. Apakah itu nakalnya karena dia mempunyai sifat ingin menguasai, ya, atau hanya kesenangan, ya.
Nah ini nanti untuk mengembalikan kepada kodrat anak itu kita dari kebutuhan dasar ini ditelaah apa karena kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup yang pertama, terus kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini sifat-sifat manusia masih disetel ini. Makanya banyak sekali misalnya dijumpai kasus-kasus anak yang misalnya di luar yang umum ada kenakalan. Nah itu kita teliti karena motifnya apa? Apakah nakal karena kesenangan atau misalnya kurang kasih sayang? Nah ini untuk memetakan dan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Dari pendapat Dian Rosen dalam bukunya Restitusi School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang kelima, mentor atau pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Ini posisi kontrol yang ada di dalam kelas. Yang pertama, otomatis penghukum ini kurang bagus ya, seperti tadi dipraktekkan Pak Seno. Ya. Terus membuat orang merasa bersalah. Akhirnya kan anak minder, anak tidak pede. Misalnya dibuat anak disalahkan, akhirnya dia secara psikis ini terganggu. Terus guru bertindak sebagai teman. Ini lumayan. Misalnya ada masalah apa, misalnya guru berbagi sebagai teman. Ya. Terus monitor atau pemantau. Ini misalnya ada kasus apa, guru hanya memantau atau selesai masalahnya aku baru kan. Sebagai monitor atau sebagai manajer. Manajer ini yaitu yang sangat baik. Jadi ada permasalahan apapun, guru itu harus sebagai manajerial, ya, harus dapat menjadi pemimpin. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan bijak, ya, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan universal. Terus untuk nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah, ini sebetulnya ada di visi-misi sekolah, yaitu tentang nilai-nilai bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, sopan santun. Nah ini sebagai keyakinan atau kebijakan di nilai-nilai kebajikan di sekolah. Otomatis untuk siswa ya, dilatih agar bertanggung jawab, saling menghormati, menghargai. Setelah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah dikerucutkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan kelas. Ya seperti tadi dikembalikan sebelum tahun ajaran baru, mungkin kita sudah membuat peraturan sekolah, peraturan kelas atau nilai-nilai kebajikan kelas. Misalnya anak harus bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu temannya yang butuh bantuan, dan misalnya juga ada selalu membuang sampah pada tempatnya. Ini nilai-nilai keyakinan kelas yang dibangun. Bisa juga yang lain sebagainya. Ini sebagai contoh. Ini tergantung dengan kebutuhan kelas itu sendiri dan juga peserta didiknya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan kepada teman-teman rekan sejawat dan juga kepala sekolah tentang
tonjolkan tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.